mencari makna Pancasila yang hilang. Pancasila sangat ditanyakan keberadaannya. Beberapa tahun lalu, Bapak Joko Widodo bilang, Pancasila sudah final sebagai ideologi negara. Namun nyatanya masih banyak kasus yang bertentangan dengan Pancasila. Di sila 1 dijelaskan bahwa negara kita adalah negara ketuhanan. Contoh baru saja, polemik penolakan gereja, yang wali kotanya sempat tanda tangani petisi penolakan gereja di Cilegon. Di sila 2 dijelaskan, kita harus adil terhadap sesama. Namun nyatanya, masih banyak sekali kasus-kasus pembulian yang terjadi. Contoh saja siswa SLB yang dianiaya hingga ditendang dan diinjak oleh 2 pelajar SMA di Cirebon. Lalu, apakah ini yang dinamakan keadilan? Pada sila 3 dijelaskan tentang persatuan Indonesia. Namun nyatanya, masih banyak kasus konflik antar suku yang sudah terjadi ataupun sedang terjadi. Pimpinan instruksi, satu saja. Ya, 1 menit. Permisi mas. Bakso. Ya, iya mas. Permisi. Untuk sila keempat, semoga terjawab ya teman-teman. Saya mau sembunyi. Sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sepertinya mencari keadilan di negara Konoha ini sangat tidak mungkin rasanya. Lagi-lagi bertindak sopan adalah sebuah jalan bagi mereka yang memiliki jabatan. Masih ingat dengan Randy Bagus, bekas polisi yang merupakan tersangka dari kasus aborsi mahasiswi almarhum Novia Widyasari yang memilih mengakhiri hidupnya tepat di makam ayah tercintanya karena depresi akibat diminta untuk menggugurkan kandungannya oleh kekasihnya. Randy Bagus terbukti bersalah, hukumannya bukan ditambah namun makin diringankan. Dia terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 348 ayat 1 KUHP tentang aborsi dan pidana paling lama 5 tahun penjara. Jaksa sudah menuntut untuk 3,5 tahun penjara, namun hasil dari sidang vonis Pengadilan Umum Mojokerto cuma divonis 2 tahun penjara. Kuasa hukum Randy Bagus malah keberatan dengan hasil vonis tersebut karena ia merasa tidak adil untuk sang klien dan akan tetap melakukan banding karena merasa klien tidak bersalah. Kalau memang tidak bersalah, kenapa nggak minta untuk sekalian dibebaskan saja? Beda cerita kalau rakyat kecil yang dipidana, nggak ada suara. Siapa yang mau belain rakyat kecil yang biasa hidup melarat? Mending belain pejabat yang memiliki kekayaan berlipat-lipat. Mau bukti? Apa kabar dengan kasus Nenek Minah yang dihukum 1 bulan 15 hari karena mencuri 3 buah kakao yang harganya kurang dari 10.000? Apa kabar soal kasus pencuri sandal jepit butut anggota polisi oleh seorang anak kecil di Palu? Dia dihukum 5 tahun penjara, prosesnya pun janggal. Didakwa mencuri sandal Eiger yang ada malah sandal Ando. Kemudian tidak ada saksi dalam hal ini. Keluarga korbanlah yang harusnya meminta keadilan. Kita memang dilindungi oleh undang-undang, namun kita juga dikalahkan oleh undang-undang. Dan untuk semua penegak hukum di negeri Konoha ini, semoga masih tetap berintegritas, masih melandaskan substansi dan hati nurani, bukan hanya kepastian hukum. Kezoliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, namun diamnya orang-orang baik.